jelas bahwa telah hadir pihak tergugat. Yang pada intinya adalah legalitas dari mereka masih ada yang kurang, yaitu KTP asli dari prinsipal si pemberi kuasa terhadap pengacaranya tergugat. Kenapa itu penting? Karena memang itu hukum acaranya. Kita bisa verifikasi apakah surat kuasa dan KTP itu betul nggak Bapak Ridwan Kamil yang memberikan kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi bertanya dasar gugatannya apa, bolak-balik. Sekarang gini, saya mau sampaikan, adanya upaya hukum gugatan kami ini adalah untuk mengetahui siapa ayah si anak ini kan, yang dijamin putusan MK nomor 46 yang menurut keterangan dari klien kami adalah buah hatinya itu adalah hasil perbuatan dari Lisa dan Bapak Ridwan Kamil gitu loh. Jadi ya biarpun tergugat masih banyak koreksinya, tidak membawa KTP-nya, prinsipal, ya kita hargai, tapi itu menjadi koreksi catatan ke depan. Dan agenda selanjutnya tadi sudah ditunjuk hakim mediator, yang dimana hakim mediator tersebut kami memohon dari majelis hakim langsung dan ternyata disetujui. Kami apresiasi itu dan semoga berjalan dengan baik karena proses mediasi itu kan hanya 30 hari ya. Jika tercapai nanti itu perdamaian ya berarti everybody happy, dalam artian win-win solution. Berarti tidak perlu ada hukum-hukuman, ya udah sama-sama tes DNA. Dan sekarang saya mau tanya, ahli hukum siapapun tidak akan pernah bisa mengetahui anak itu anaknya RK atau Lisa ataupun pihak yang mengaku-ngaku lain. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa jalan keluar dari permasalahan ini hanyalah kearifan, kemartabatan dan kejentelan para pihak. Ayo kita sama-sama tes DNA. Siapapun ahli hukum kalian di luar sana tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ini adalah anaknya Lisa atau RK. Makanya kami tempuh upaya hukum ini, gitu loh. Jadi semua pihak mempunyai hak konstitusi yang sama dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46, anaknya Lisa berhak mendapatkan identitas di negara Republik Indonesia ini. Karena apa? Dia berhak sejahtera, dia berhak mendapatkan juga kehidupan yang layak. Bagaimana negara bertanggung jawab ada seorang anak kecil lahir yang notabene ini adalah tanggung jawab semua pelaksana hukum dan itu sudah dimengerti. Jadi kami berharap juga ke depannya juga tidak ada lagi tidak bawa KTP prinsipal. Itu kan memperlambat hukum acara kayak gitu kan. Gitu loh. Jadi teman-teman sudah lihat bagaimana Ibu Lisa, klien saya juga dari masa recovery-nya dia berjuang di sini. Yang diperjuangkan apa sih? Ya anak, identitas anak itu penting. Jangan kita tutup mata di Indonesia ini ada anak terlantar di luar sana, lantas kita nggak bisa perjuangkan identitasnya. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada satupun pakar hukum yang bisa menyatakan anak itu bukan anak Lisa maupun RK tanpa ada hasil tes DNA. Ya, yang klien kami, menurut keterangan klien kami dan data-data yang kita pahami bahwa semua atas hubungan Lisa dan Ridwan Kamil inilah adalah anak ini gitu loh, lahirlah anak ini. Jadi itu yang dipahami. Jadi sementara itu dulu teman-teman media, terima kasih. Kita mau istirahat dulu. Klien kami Lisa soal Piamo dong Lisa. Dari Jomur teman. Lisa sendiri gimana? Lisa soal kasus Piamo mungkin Lisa bisa ngomong. Oke. Ini menanggapi nih masalah kasus Piamo. Ya kan? Itu juga kan udah saya bilang berulang kali. Dengan perkaranya antara LM dengan RK akan timbul tokoh-tokoh baru dan peran-peran baru yang tujuannya tidak mengerti buat apa. Mungkin posisinya karena ini udah viral, jadi ya sekalian. Jadi yang jelas klien kami apapun permasalahan hukumnya akan siap hadir jika ada surat panggilan resmi dari kepolisian. Itu aja. Jadi dari Lisa sendiri ada yang mau sampaikan? Ya, saya tanggapi masalah laporan pencemaran nama baik terhadap klien kami, Lisa Mariana, yaitu Undang-Undang IT pencemaran nama baik. Perlu kami jelaskan di sini bahwa laporan pencemaran nama baik itu tidak berlaku untuk Lisa Mariana. Dia melakukan teriakan di dalam medsos karena akses dia untuk terhubung dengan Pak RK tertutup. WA-nya diputus,
telegramnya diputus. Ketika itu dia dalam keadaan panik, ibarat sebuah kapal emosional, ibarat sebuah kapal yang tenggelam. Dia hanya melalui cara itulah dia berteriak. Jadi pelaporan pidana, ancaman perbuatan pidana tidak serta-merta untuk dipidana. KUHAP jelas mengatur bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah dari penjara daripada memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Ibu Lisa Mariana hanya memperjuangkan anaknya, sedang saat itu akses kepada Ridwan Kamil tertutup. Jadi dia meneriakkan sehingga Ridwan Kamil keluar. Ya, jadi dalam hal itu tidak dapat dipidana yang tidak bersalah gitu. Dia dalam keadaan ini yang mana yang tertekan, dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa juga mengurus anak sehingga dia melakukan itu. Jadi tidak serta-merta ancaman perbuatan pidana tidak serta-merta dipidana. Ibu Lisa Mariana melakukan itu karena dia hanya memperjuangkan anaknya untuk identitas. Cukup ya, oke ya. Cukup ya, terima kasih. Gantian nih yang laporan di Polda Jabar. Kita harus menghargai ini ada gantian. Laporan di Polda yang mana? Laporan di Polda Jabar. Kalau laporan perkara masalah laporan, kita tidak tanggapin. Kalau laporan pidana nanti kalian telepon Bapak John Nababan. Kalau di dalam perdata itu adalah kami Markus Nababan, ya. Tapi pada prinsipnya kami afiliasi tidak pernah tidak menghargai proses hukum, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terima kasih pada rekan-rekan media yang telah fair dan juga membantu mengawal kasus ini sampai tuntas. Sekali lagi saya ulangi. Ya itu udah. Kalisa. Makasih ya. Kalisa, gimana nanggapin yang tadi Kak? Tapi Kak, Kalisa tuh masih pengen damai juga atau gimana Kak? Atau masih pengen memperjuangkan Kak? Hah? Aku masih recovery. Jabar gimana Kak menanggapinya Kak? Iya. Kan dilaporin juga di Polda Jabar nih Kalisa. Jadi kemana-mana gimana nih Kalisa? Bentar ya. Iya. Ya dulu, terima kasih. Terkait laporan Ya. Polda itu gimana Kak? Gimana Kak? Kalisa untuk persidangan hari ini menurut Kalisa gimana? Kak, yang terkait dilaporkan oleh advokat di Polda Jawa Barat seperti apa, mungkin Kalisa menanggapinya segitu? Sedikit aja Kalisa. Video. Apa itu? Tapi mau tahu nggak sih Kak? Iya. Kasihan aku sakit. Kalisanya masih recovery. Recovery tahu nih? Pakai sudah. Tidak semua. Kak, kita juga kepanasan. Belum sebulan, baru 1 minggu. Baru 1 minggu. Kemarin ini baru balik. Buat toko-toko baru yang di luar baru. Aduh, kasihan Malisa, kasihan. Kalisa sedikit dong Kak, yang terkait Bisa turun mediasi hari ini, langsung dipanggil hari ini. Mediasi, ayo turun. Gak apa-apa, dia harus hadir prinsipal sekali mediasi biar terlihat baik. Gimana keadaan sekarang?